Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan serta keselamatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris pada pertemuan yang kelima hari ini. Ananda semua, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ustazah ingin mengingatkan untuk prepare your note book or paper and pen, ya, as usual, seperti biasa, so as you can take note something important that I will say or difficult words from our lesson today. Okay, please prepare. Okay, now anandaku semua, tak bosan-bosannya Ustazah mengingatkan kepada kakak-kakak semuanya untuk kita supaya ya, jadi dari hari ke hari itu mudah-mudahan kita bukannya semakin bosan ya, tapi kita semakin rajin, semakin serius, semakin bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu ya, walaupun keadaan kita masih seperti ini. Oke. Kita harus jujur ya, kalau memang belajar ya belajar gitu. Nah, kalau memang nggak mau belajar, kayak mana nggak mau, kita harus belajar. Kenapa? Karena belajar itu sekarang ini kewajiban kalian ya. Kalian adalah di usia, memang di usia yang tengah-tengah, sedang dalam usia sekolah. Jadi disinilah waktunya kalian itu mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Harus serius, kalian harus ditambah serius lagi, ditambah sabar ya. Dengan kondisi yang sekarang ini serius dan harus sabar, dan jangan banyak main-main. Itu serius namanya, jangan banyak main-main. Oke? Nah, itu ya. Setiap pertemuan, enggak bosan Ustazah ingatkan, setiap pertemuan tidak bosan Ustazah ingatkan kalian ya, untuk kita semua ya. Nah, Ustazah juga, kakak-kakak juga, kita serius di sini, tapi santai juga. Jangan santai kali, kita santai tapi ada seriusnya gitu. Nah, oke. Nah ya, I hope you understand. Ananda semua, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa yang minggu lalu? Kita sudah mempelajari tentang materi opinions and thoughts ya. Apa artinya opinions and thoughts? Pendapat dan pikiran ya. Opinion and thoughts, pendapat dan pikiran. Oke. Nah, hari ini karena kemarin kita telah menyelesaikan materi, kita sudah menyelesaikan materinya ya, yang minggu lalu ya.
untuk opinion and thoughts itu, nah untuk tugasnya nanti saja kita pikirkan bagaimana bagusnya, karena kalau untuk opinion and thoughts ini Ustazah ingin ya seperti yang kemarin juga itu, jadi dia berupa dialog. Masih berharap Ustazah bisa mendengarkan kakak-kakak untuk praktek ya, bagaimana nanti bagusnya kita buat kegiatan praktek. Nah, kita gabung saja nanti insya Allah dengan offers and suggestion gitu. Nah, untuk yang sekarang ini kita mau mempelajari materi yang baru. Nah, ini kompetensi dasarnya, bisa Nanda lihat. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Yang mau kita pelajari adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk undangan resmi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, jadi nanti yang mau kita pelajari itu adalah undangan resmi. Itu dia, undangan ya. Undangan in English, undangan is invitation. Oke, kemudian menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk undangan resmi, lisan, dan tulis terkait kegiatan sekolah. Kemudian nanti ada kegiatan menyusun teks khusus. Jadi diharapkan kakak-kakak bisa mengidentify di dalam undangan resmi itu nanti fungsi sosialnya, apa fungsi sosialnya, kemudian struktur teks undangan itu, unsur kebahasaan yang dipakai dalam undangan tersebut, dan lain-lain. Jadi nanti yang kita lihat adalah teks undangan. Tuh, ya mana tahu nanti setahun ini, setahun lagi, abis itu kalian bikin teks undangan. Itu bikin teks aja. Ya, mau bikin teks yang betul-betul pun ada nama Ustazah di situ, kepada YTH Ustazah dan keluarga. Nggak apa-apa juga, Ustazah terima insya Allah. Oke. Nah, kemudian kalian nanti harus dapat ya menangkap makna. Jadi kalau kita disajikan di situ, kalian harus paham. Itu nanti dalam seharusnya ya secara lisan atau tulis gitu. Kalau untuk sekarang ini kita lihat secara tertulis lah dulu ya, karena kita masih online belajarnya. Kemudian menyusun. Nah, di sini dia. I want you to try to make an invitation. Yang resmi ya, tapi yang formal invitation. Kira-kira itu nanti yang mau kita pelajari, oke? Nah, oke. Sudah dalam ruang lingkup yang khusus ya. Khusus undangan resmi. Tuh, kalau untuk undangan yang tidak resmi, nanti kita bahas. Oke, kita lanjutkan. Look at this. There is a dialogue here. Ada sebuah dialog di sini. This is a dialogue between Monsieur Loisel and Madame Loisel. Monsieur Loisel, sweetheart, I have a surprise for you. Madame Loisel, really? What is the surprise? Monsieur Loisel, see for yourself. He-nya di sini Monsieur Loisel. Monsieur itu, this is in French, bahasa Inggris, bahasa Prancis, sorry. Ini Mister maksudnya, ini Mrs. Tuh. Jadi Bapak Loisel, Ibu Loisel, Bapak Loisel. Jadi he-nya di situ ke Monsieur Loisel. He places the invitation on the table. Dia meletakkan
undangan di atas meja. Swiftly, she tears open the envelope and draws out a printed card and reads out. Dibacanya. The minister and Madame Ramponneau request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Loisel at the ministry on the evening of Monday, January the 18th. Nah, ini dia. This is the text for the invitation received by Monsieur Loisel. Ini adalah teks dari undangan yang diterima oleh Bapak atau Tuan Loisel. The minister and Madame Ramponneau request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Loisel at the ministry on the evening of Monday, January the 18th. Itu. Oke. Nanti kita bahas. Monsieur Loisel, isn't it wonderful? Madame Loisel, what do you mean? What can I do with it? She tossed the invitation on the table. Okay. Monsieur Loisel bilang, sweetheart, sayangku, I have a surprise for you. Aku ada kejutan. Really? What is the surprise? Benarkah? Apa itu kejutannya? See for yourself. Tengoklah. Diletakkannya undangan di atas meja. Perlahan dia membuka amplop tersebut dan mengambil sepucuk kartu, selembar kertas kartu dan membaca. Nih, Menteri dan Ibu Ramponneau request, kayak mana bilangkannya ya? Kalau kita artikan itu minister ini kita artikan satu-satu ya. Minister ini kalau kita artikan menteri bisa. Dia bisa berarti duta juga. Jadi Bapak Menteri, Bapak dan Ibu Menteri, tapi nama mereka itu nama kayak mana bilangnya itu ya? Kayak Siregar, yaitu in English kita bilang surname, nama belakang ya, nama keluarga ya namanya. Tulisannya Ramponneau, bacanya Ramponneau gitu. Request meminta kesediaan perusahaan, company perusahaan ya, dari Bapak dan Ibu Loisel at the ministry, di kementerian, on the evening of Monday, hari Monday Senin ya, hari Senin evening, evening of Monday, Senin malam, January the 18th, tanggal 18 Januari. Berarti malam Selasa ya, the evening of Monday. Isn't it wonderful? Kalau kita artikan isn't it wonderful itu bagaimana? Hebat bukan? Keren bukan? Nah, what do you mean? Apa maksudmu? What can I do with it? Kayak mana lah aku bikin ini? Nah, kalau kita artikan begitu kira-kira. Apanya maksudmu? Kayak mana lah aku buat ini? What can I do with it? Cemana lah aku buat ini? Nah, she tossed the invitation on the table. Dicampakkannya, dibantingkannya undangan tadi ke atas meja. Ceplek. Tuh, siap. Oke, itu artinya dia marah ya kan? Oke. Nah, ini adalah contoh dari undangan. Kalau nantilah kita lihat dulu penjelasannya ya.
Nah, ini dia penjelasan. Untuk penjelasannya. Oke. Invitations itu ada dua jenisnya. Kalau in bahasa kita juga kayaknya belajar jenis undangan itu ada dua ya. Seperti layaknya surat itu ada dua jenis. Yang pertama informal, yang kedua formal, atau enggak? Yang pertama formal, yang kedua informal. Formal ini resmi, informal berarti tidak resmi. Tuh. Nah, cuman in this case yang mau kita pelajari adalah yang formal. But for your information, kalau yang formal itu mau kita pelajari nanti, yang informal itu yang bagaimana contohnya? Oke. Kira-kira yang bagaimana contohnya yang informal? Contohnya yang tidak resmi. Kalau kita bilang tidak resmi. Oke. Nah, when you are a child, waktu masih kecil kalian, kayak Maimah lah kemarin itu, dapat dia undangan ulang tahun. Biarpun nggak pergi, terima aja undangannya. Jadi undangan ulang tahun. Tiada kesan tanpa kehadiranmu, sahabatku. Itu undangannya kecil aja. Nah, itu undangan ulang tahun itu termasuk juga, dalam kategori informal. Atau undangan misalnya kayak undangan makan ke rumah gitu kan. Misalnya kalau habis hari raya itu kan kadang mau ada halal bihalal istilahnya itu open house. Nah, open house itu kalau informal dia datang ya nanti ke rumah. You can send a message, bisa pakai SMS atau telepon. Nah, itu dia informal, not formal dia. Please come to my house. Yuklah datang ke rumah, kami ada acara gitu. Itu informal. Nah, kalau formal dia pakai kertas undangan dengan struktur tertentu kalau kita bilang. Nah, ini dia. Nah, this is it. This is for formal invitation, for formal invitation. Untuk undangan formal, coba kita lihat ini. Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Itu adalah definitions based on Webster's, menurut Webster's, kamus Webster's ya. Itu definitionnya. Jadi apa artinya? Formal invitation, undangan formal adalah undangan which follows, yang mengikuti a dignified form. Kalau kita artikan dignified ini artinya bermartabat, terpuji kayak gitu. Tapi kita artikan ajalah dengan bahasa luas, bahasa yang luas ya. Apa kira-kira dignified form ini kita bilang? Form ini bentuk ya, dengan bentuk yang tertentu atau teratur, bisa kita bilang teratur, memiliki aturan tertentu begitu. Tone, nada, or style atau gaya. Jadi kita bilang yang mengikuti gaya, nada, atau bentuk tertentu atau yang teratur in agreement with, sesuai dengan values, nilai, customs, kebiasaan, norms, norma, sesuai dengan nilai, kebiasaan atau norma yang established. Apa artinya? Established artinya yang berlaku gitu. Bisa ya? Oke, dicatat-catat di bukunya, Kak. Udah,
jelas kan yang Ustazah bilang. Boleh kakak ulang-ulang lagi sendiri aja, tapi yang ulang-ulang laginya karena kita waktunya nggak banyak. For example, sebagai contoh, ada undangan, an invitation to the opening of a school, undangan pembukaan sekolah. Nah, biasa yang diundang adalah kepala sekolah dari sekolah lain, ya kan? Invitation to a graduation ceremony. Nah, ada undangan untuk orang tua. Jadi kita kalau wisuda itu ada namanya pendamping wisuda, PW. Nah, pendamping wisuda itu nanti dapat itu undangan. Invitation to a wedding, undangan pernikahan yang pakai undangan itu formal. Nah, yang pakai undangan itu. Kemudian selanjutnya lain-lain ya. Yang lain-lain, undangan yang lain-lain gitu, yang dia mengikuti nih established norm, customs or values, ini yang mengikuti style, tone or form yang dignified, itu kita bilang formal. Itu ngerti ya? Oke. Nah, jadi kalau contohnya yang informal, misalnya you mau nikah, you telepon ustazah, assalamualaikum ustazah, waalaikumsalam kakak, sehat? Alhamdulillah sehat ustazah. Bisa datang ustazah hari Minggu. Oh, ada apa? Gitulah bla 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 dan lain-lain. Nah, itu informal namanya. Nah, tidak ada surat undangannya. Jadi you just call me atau enggak you text me kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat common format of formal invitation. The first line is the name. The first line ini berdasarkan barisnya, baris pertama, baris kedua gitu selanjutnya. The names of the person who invites, yang mengundang. Baris pertama nama orang yang mengundang. Second line is the request for participation. Baris kedua adalah permintaan untuk partisipasi, artinya keikutsertaan kita. Maksudnya dalam hal ini kami mengundang Bapak dan Ibu, gitu dia. Kemudian the third line is the names of the person invited. Jadi yang baris ketiga nama orang yang kita undang. The fourth line is the occasion for invitation. Occasion maksudnya nama acaranya itu apa. Jadi undangannya itu bisa wedding ceremony, graduation party, birthday party, or farewell party. Nah gitu, itu occasionnya di sini. Kalau diartikan occasion itu artinya kesempatan ya. Tapi kalau dibilang kesempatan nanti kalian bingung. Jadi maksudnya adalah nama acaranya itu kita bilang occasionnya. And then the fifth line is the time and dates of the occasion. Waktu dan tanggal. Oke. Kalau kita bilang waktu, it means jam berapa. Date, tanggalnya. Nah, untuk itu nanti insya Allah kita bahas ya. Kalau ada yang belum bisa menyebutkan tanggal dan waktu, karena untuk bahasa Inggris penyebutan tanggal itu banyak dia caranya. Ada beberapa cara menyebutkan tanggal dan waktu. The sixth line is the place of the occasion. Kemudian yang keenam itu tempat acara. The last is the request for reply. Nah, kalau orang bule dia ada permintaan untuk dibalas dia. Apakah kita bisa datang atau tidak? Karena kalau orang bule itu mereka menyiapkan makanannya itu sesuai dengan berapa orang yang mereka undang gitu, supaya tidak mubazir. Kalau kita kan misalnya, karena kalau kita itu diundang misalnya kan kita bilang iya insya Allah ya, insya Allah orang Arab apa insya Allah orang Indonesia. Biasanya kalau sebenarnya insya Allah itu kan artinya ya dengan izin Allah, artinya 99% kita memang mau hadir.
Tapi kalau Allah menghendaki, kalau tidak kan bagaimana, kan gitu seharusnya ya. Nah, tapi kalau orang bule ini harus ada kata iya atau tidak dia. Jadi mereka nanti meminta reply. Oke. Social function, fungsi sosialnya, inviting people to formal and social events. Fungsi dari undangan ya jelas untuk mengundang. Fungsi dari undangan untuk mengundang. Inviting people to formal and social events. Kemudian language features-nya itu ya ini ya. Bentuk kita bilang unsur kebahasaan, language features. Menggunakan simple, precise, and concise words. Menggunakan kata-kata yang sederhana, lugas, dan jelas. Detailed information, memiliki informasi yang rinci. Jadi rinci dia. Itu. The tone should be friendly and sincere. Nadanya itu harus ramah dan sopan. Words should be chosen carefully. Kata-katanya itu seharusnya itu dipilih dengan teliti. The style of writing should be formal. Dan style atau gaya penulisan itu harus formal gitu. Ini juga lagi, sedikit lagi lah ya, bentar ya. Format of layoutnya. Nah, ini dia. Kita bilang kayak ininya, strukturnya gitu ya. Nah, address of the addresser and the addressee. Alamat dari addresser. Addresser ini orang yang melaksanakan, and addressee orang yang dikasih undangan gitu. Salutation itu salam. Salam pembuka misalnya, Dear Mr. Potter. Ya, kira-kira gitu contohnya. Body itu maksudnya isi ya. Body itu maksudnya isi. State for whom the invitation is and by who it is given. Sebutkan untuk siapa undangan tersebut dan dengan siapa itu diberikan, kepada siapa itu diberikan, atau dari siapa undangan tersebut. Reasons of invitation, alasan dari undangan. Kemudian date, time, place, RSVP. Nah, RSVP ini adalah singkatan dari bahasa Perancis. Répondez s'il vous plaît. Tuh. Kalau bahasa Inggrisnya kita bilang please reply. Répondez s'il vous plaît. Artinya please reply. Nah, ini tadi harus ada RSVP. Jadi nanti akan ada diberikan di situ alamat. Misalnya nomor telepon atau email dari orang yang menerima RSVP ini. Jadi kita harus bilang datang kalau datang, tidak kalau tidak datang, gitu. Itu dia guna dari RSVP. Répondez s'il vous plaît. Kemudian tanda tangan. The format of the envelope for the invitation is addressed the same way as the envelope of a letter. Nah, format amplop dari undangan itu ditujukan dengan cara yang sama seperti surat. With the recipient's address in the middle of the envelope and addresser's address on the left-hand corner of the envelope. Yang alamat penerimanya itu di tengah-tengah amplop dan alamat orang yang memberikan undangan itu di sebelah kiri sudut amplop gitu. Nah, ways of organizing information, cara kita mengatur informasinya. Reasons for inviting others, detailed information about the party or events, ask friends to come by using a sincere tone. Nah, waktu kita udah banyak kali lewat nih ya. Oke, insya Allah next week kita bahas lagi. Untuk ini kalian catat aja dulu. Ini catatan tentang formal invitation. Ya, buat catatannya itu aja dulu untuk membahas contoh. Contoh yang pertama aneh tadi yang di sini dari Monsieur Loisel sama Madame Loisel.
ini contohnya ya. Boleh kakak-kakak tulis ini yang undangan dari Madam Khamponyunya. Terus sama sampai sini aja. Nah, untuk contoh-contoh ini ya, melilit-lilit ya, agak sakit mata kita nengoknya. Ini insya Allah next week kita bahas. Sampai di sini aja dulu, sampai pembahasan penjelasannya aja dulu ya. Okay. Yeah, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awak tengok? Enggak. Aduh.